Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semua? Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah impak kita pada pagi hari ini, kakak undang adik-adik untuk mempersiapkan Alkitab dengan kidung cerianya. Kalau adik-adik sudah mempersiapkan keduanya, sebelumnya kita saat teduh sejenak. Saat teduhnya kita mulai. Saat teduhnya selesai. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars Pelkat PA, Gereja yang Melayani. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Ya, adik-adik, kakak undang adik-adik untuk mempersiapkan kidung cerianya. Kita akan bernyanyi dari kidung ceria 177 di pintumu. Pakai gerakan ya adik-adik. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Jika kau mendengar, jika kau mendengar dan membuka, buka pintumu, ku masuklah. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Jika kau mendengar, jika kau mendengar dan membuka, buka pintumu, ku masuklah. Adik-adik dipersilakan duduk. Adik-adik disiapkan hatinya. Kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa.
Tuhan Yesus yang sangat baik. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus telah boleh mohonkan kami Tuhan pada pagi hari ini untuk mengikuti ibadah IMPA. Tuhan, kiranya Engkau mau Tuhan berkati ibadah IMPA kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kesalahan dosa kami, baik yang kami lakukan maupun sengaja dan tidak sengaja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, dibuka kembali Kidung Cerianya. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 5. Lihatlah. Lihatlah, lihatlah, burung-burung di udara, ikan-ikan dalam lautan, bunga-bunga dalam taman, semuanya Tuhan punya. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur. Dipersiapkan Alkitabnya. Kita buka Mazmur dari Mazmur 5 ayat 1 sampai 4. Mazmur 5 ayat 1 sampai 4. Kita baca bareng-bareng ya adik-adik. 1, 2, 3. Doa pada pagi hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling, Mazmur Daud. Berilah telinga pada perikatanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Ditutup kembali Alkitabnya adik-adik. Adik-adik, dibuka kembali Kidung Cerianya. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 72, biar anak-anak datang kepadaku. Biarkan anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap menghadapnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Ya, adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan. Dipersiapkan Alkitabnya. Sebelum membacanya, kita berdoa dulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena penyertaan-Mu, kami anak-anak-Mu boleh datang berkumpul di dalam ibadah minggu pelayanan anak. Sekarang ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, berfirmanlah, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Ya, adik-adik, dibuka Alkitabnya dari Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Sudah dapat? Kalau sudah, kita baca bersama-sama ya. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya,
menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Ya adik-adik, seperti yang sudah kita baca di dalam Alkitab, bahwa pada saat itu Yesus turun dari bukit dan banyak orang berbondong-bondong datang mengikuti dia. Lalu pada saat itu juga adik-adik, ada seorang yang sakit kusta datang dan sujud menyembah Yesus. Dan orang sakit kusta itu berkata kepada Yesus, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang tersebut, lalu berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang yang sakit kusta itu. Ya, adik-adik, seperti yang sudah kita lihat dalam cuplikan video atau gambar sebelumnya, adik-adik bisa melihat bahwa di situ ada orang yang sakit apa, adik-adik? Sakit kusta, dan meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Hadebi mau tanya deh, kenapa ya orang tersebut, orang yang sakit kusta itu meminta pertolongan Tuhan untuk menyembuhkan dia? Kenapa ya adik-adik? Ya, karena orang sakit kusta itu percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus itu mampu menyembuhkannya, dan dia berserah kepada Tuhan untuk Tuhan mau menyembuhkan sakit kustanya. Nah, adik-adik, apa yang dikatakan oleh si penyakit kusta itu kepada Tuhan? Dia meminta pertolongannya seperti apa adik-adik kalau kita baca dalam Alkitab? "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Nah, di situ ada kata Tuan. Kalau adik-adik pernah mendengar istilah Lord of the Lord, yang artinya Tuan di atas segala Tuan, nah, itulah kata yang diucapkan oleh si penyakit kusta itu kepada Tuhan Yesus, bahwa dia menganggap Tuhan Yesus adalah Tuan di atas segala Tuhan, di atas segala Tuan, yang artinya bahwa dia yakin Tuhan Yesus pada saat itu mampu memberikan kesembuhan pada dirinya. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada saat itu adik-adik? "Aku mau, jadilah engkau tahir." Ada yang tahukah artinya tahir itu apa? Tahir itu artinya sembuh. Nah, artinya di situ Tuhan mau, dan akhirnya Tuhan memberi kesembuhan kepada orang yang sakit kusta itu dengan menjamah tangannya, lalu semuanya kulitnya tuh berubah, dan si penyakit kusta itu sudah sembuh layaknya
manusia normal. Semuanya tidak ada yang bercacat lagi. Nah, adik-adik, sebelumnya Kak Debbie mau tanya nih, ada yang tahu nggak ya penyakit kusta itu apa? Penyakit kusta itu adik-adik adalah seperti penyakit kulit yang kalau di kulit itu warnanya merah, kemudian suka ada bintik-bintik, dan kadang kalau parahnya nih adik-adik, dia itu bisa benanah kalau sakit kustanya itu sudah parah. Dan itu tidak hanya di beberapa bagian, tapi bisa terjadi di seluruh tubuhnya. Dan bahkan yang parahnya lagi, penyakit kusta itu dapat menimbulkan bau yang tidak sedap. Makanya kenapa pada zaman dulu itu orang yang menderita penyakit kusta itu dijauhi orang-orang, adik-adik, dikucilkan, tidak ada yang mau menemani, karena penyakit kusta juga dapat menular loh adik-adik. Makanya dia dijauhi oleh banyak orang, tidak ada yang mau menemaninya, bahkan menimbulkan bau yang tidak sedap. Tetapi di sini Tuhan Yesus pada saat itu tetap mau menemani dan bertemu dengan si penyakit kusta ini, dan bahkan menyembuhkan orang yang mempunyai penyakit kusta itu. Dan yang pastinya Tuhan Yesus itu memberikan kesembuhan tidak hanya sekedar mau memberikannya saja, tetapi Tuhan Yesus melihat bahwa orang yang berpenyakit kusta ini mempunyai iman, mempunyai kepercayaan bahwa Tuhan Yesus itu mampu. Nah, adik-adik, untuk saat ini ya, adik-adik, dalam keadaan saat ini, sakit kusta dan keadaan COVID-19 saat ini hampir sama atau tidak adik-adik? Sedikit sama ya adik-adik, karena sifatnya menular, sama-sama penyakitnya ini sifatnya mempunyai sifat yang menular. Untuk itu kita harus mampu menjaga diri kita dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu apa aja adik-adik? Memakai masker, jangan lupa, kemudian mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Nah, adik-adik, Kak Debbie mau tanya deh, dengan keadaan yang saat ini, adik-adik kira-kira mau percaya nggak sama Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus pasti akan memulihkan keadaan kita kembali seperti dulu lagi? Kira-kira adik-adik mau percaya nggak? Adik-adik mau mempunyai iman yang sama nggak seperti orang penyakit kusta itu? Dan yakin bahwa Tuhan akan menyertai adik-adik? Ya, pastinya kita harus percaya dan yakin bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita, dan Tuhan selalu mau memberikan kesembuhan bagi kita yang sakit. Nah, adik-adik, dalam keadaan saat ini juga nih adik-adik, Tuhan Yesus juga mau adik-adik tetap mau mendengarkan perintah Tuhan. Nah, contohnya apa adik-adik? Nggak usah yang jauh-jauh deh, hal kecil aja. Karena keadaan kita saat ini, kita tidak dapat berkumpul dalam ibadah minggu di gereja kan? Nah, untuk itu semuanya tidak menjadi halangan. Nah, adik-adik harus tetap beribadah meskipun secara daring. Biarpun tidak bertemu teman-teman satu dengan yang lainnya, adik-adik tetap yakin dan senantiasa mau beriman, mau melakukan setiap perintah Tuhan Yesus dengan rajin datang IMPA, mengikuti IMPA, maksud Kak Debbie, dan juga mau mendengarkan orang tua. Nah, tugas kita sebagai anak-anak yang percaya akan kuasa Tuhan Yesus, kita mau menjadi teladan bagi orang lain, juga mau memiliki kerendahan hati,
ketaatan, dan juga kepatuhan. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan. Kakak undang adik-adik untuk membuka kembali Kidung Cerianya dari Kidung Ceria 127. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini. Terima kasih juga karena kami sudah boleh bersekutu bersama-sama melalui IMPA secara virtual di rumah kami masing-masing pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan sudah boleh hadir dan memberkati IMPA kami. Di dalam doa syafaat ini, kami ingin menaikkan doa kepadamu, yaitu untuk kedua orang tua kami, Mama dan Papa. Tuhan berkati mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan dalam menjaga dan mendidik kami, agar menjadi anak yang mau takut akan Tuhan. Tuhan, terima kasih juga untuk setiap kami yang boleh melalui ujian sekolah pada semester ini. Kiranya Tuhan mau memberkati setiap usaha dan kerja keras kami di dalam kami belajar, supaya kami boleh mendapatkan hasil yang terbaik atas segala usaha kami. Tuhan, pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk keadaan yang kami alami saat ini dengan terjadinya pandemi COVID-19. Tuhan kiranya mau pulihkan dunia ini, terkhususnya untuk negara kami, tempat di mana kami tinggal. Engkau mau melihat dan memberkati saudara-saudara kami yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Mereka yang sakit, kiranya Tuhan mau sembuhkan mereka, beri mereka kekuatan melalui makanan dan obat-obatan yang mereka makan. Berkati juga setiap tim medis, dokter, perawat. Engkau selalu menyertai mereka dalam mereka bekerja dan melayani setiap pasien. Ya Bapa, berkati bangsa dan negara kami juga, mulai dari Bapak Presiden, setiap menteri, pejabat daerah, pemimpin negeri ini. Kiranya Tuhan mau memberikan mereka roh hikmat, kebijaksanaan dalam mereka memimpin bangsa kami. Tak lupa juga kami mau berdoa untuk gereja kami, gereja GPIB Betania. Tuhan mau memberkati para pendeta, majelis jemaat, kenampelkat, komisi, dan setiap mereka yang boleh terlibat dalam pelayanan di gereja kami. Kiranya dalam keadaan kami yang berjauhan dan harus beribadah secara online atau virtual, itu semua tidak mengurangi semangat kami sebagai jemaat untuk senantiasa mau bersekutu kepadamu. Tuhan Yesus yang baik, kami mau serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja yang menjaga dan memelihara kehidupan kami hari lepas hari dimanapun kami berada. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang baik, yang mau dengar-dengaran akan orang tua, terlebih mau takut akan Tuhan. Berikanlah kami selalu kesehatan, kekuatan, dan jauhkanlah kami dari segala sakit penyakit. Inilah doa syukur dan permohonan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau mau dengar dan sambut doa ini.
Kami mau bawa hanya ke dalam nama Tuhan saja yang sudah mengajar kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Adik-adik boleh minta tolong mama papanya untuk mengirimkan persembahan adik-adik ke rekening GPIB Betania. Dibuka kembali Kidung Cerianya, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya, adik-adik diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Adik-adik masih tetap berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah impak kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kakak undang adik-adik untuk membuka kembali Kidung Cerianya dari Kidung Ceria 36, Yang Jagaku Selalu. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik. Adik-adik, ibadah kita selesai. Sebelumnya kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang sangat baik, Tuhan, terima kasih Tuhan karena Tuhan telah boleh memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya berjalan dengan baik. Tuhan, kiranya firman yang boleh kami dengar tadi Tuhan, boleh kami bawa dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami kembali Tuhan Yesus.
Kiranya Engkau tuntun aktivitas kami sampai kami terlelap tidur kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah ya Tuhan, pimpin kami sekalian, dan beri juga terang-Mu menyinari jalan terus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.